Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Busnita Aryani. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang uji normalitas data. Tetapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu uji normalitas data. Uji normalitas yaitu digunakan untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Sementara itu, uji normalitas menentukan uji yang akan digunakan dalam menganalisis data. Metode yang bisa digunakan yaitu 1. Kolmogorov-Smirnov, nomor 2. Lilliefors, nomor 3. Chi-square, dan nomor 4. Shapiro-Wilk. Untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov. Di sini sudah saya buatkan contoh soal, yaitu suatu penelitian tentang perolehan hasil belajar mahasiswa yang mengikuti pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan sampel sebanyak 30 orang diambil secara random. Didapatkan data sebagai berikut: 75, 78, 80, 72, 76, 80, 82, 77, 74, 84, 68, 67, 87, 78, 73, 88, 97, 89, 97, 98, 70, 71, 70, 63, 67, 90, 96, 84, 83, 60. Untuk itu, selidikilah dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, kita akan menggunakan SPSS untuk mengukur perolehan hasil belajar. Untuk di nama itu kita tulis perolehan hasil belajar dan type-nya yaitu numeric dan width-nya itu 8 dan desimalnya bisa kita ganti menjadi 0 karena dia tidak ada koma. Sebentar. Dan untuk ini non tidak ada, dan ini columns-nya kita jadikan angka 15. Ya. Setelah itu kita akan ke data view. Di data view kita akan menuliskan angka-angkanya. Oke, untuk angka-angkanya kita tulis dari nomor 1 yaitu dan ini untuk angka-angkanya bisa kita pilih sendiri ya. Setelah ini sudah semua, kita akan memasuki ke langkah selanjutnya, yaitu kita klik analyze. Setelah itu kita pilih descriptive statistik, lalu kita klik explore. Setelah itu kita klik, akan muncul seperti ini. Yang di sebelah kiri ini kita pindahkan ke dependent list untuk nama perolehan hasil belajarnya. Setelah itu kita akan mengatur plotnya dan lanjut. Ada bagian normality plots with test, kita klik centang dan setelah itu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar ya. Akan muncul seperti ini ya. Oke. Dan inilah hasilnya untuk
hasil outputnya kita lihat di sini, kita bandingkan untuk signifikannya ini. Jadi untuk cara mengambil kesimpulannya, kita pertama tentukan keakuratan datanya yang diinginkan, yaitu alpha sama dengan 5%. Sebentar. Di sini sudah terlihat nilai signifikannya yaitu 0,506. Jadi, jika output signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi tersebut yaitu normal. Untuk kesimpulannya, data untuk perolehan hasil belajar mahasiswa tersebut berdistribusi normal. Baiklah, cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kusnita Aryani. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang uji distribusi T. Uji distribusi T ini merupakan salah satu jenis hipotesis yang sering digunakan dalam penelitian. Tujuannya untuk membandingkan apakah rata-rata sebuah populasi memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Biasanya uji T ini digunakan untuk sampel kecil. Untuk jenisnya ini ada 3 macam, yaitu uji independent sample t-test, uji per sample t-test, dan uji one sample t-test. Hari ini kita akan mempelajari uji independent sample t-test. Uji independent sample test ini biasanya digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok yang saling bebas. Tujuannya adalah membandingkan apakah variabel tersebut sama atau berbeda. Jangan lupa untuk sebelum masuk ke hipotesisnya atau SPS-nya, kita harus mengetahui lebih dahulu kriteria pengujiannya. Di sini sudah saya tuliskan, terima H0 jika nilai signifikannya 2 lebih besar dari 0,025 dan tolak H0 jika nilai signifikannya kurang dari 0,025. Kenapa ini 0,025? Yaitu dari 0,05 ini dibagi 2, jadinya alfanya jadi dibagi 2 yaitu menjadi 0,025. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Sini soalnya saya akan lampirkan. Di variable view ada pendekat nilai dan kelas. Desimalnya 0, labelnya yaitu di sini kita tulis nilai latihan bahasa Inggris. Setelah itu untuk kelas ada 2 macam, jadi yang di labelnya dikosongkan saja dan di value-nya ini kita kasih kode. Karena datanya ada 30, jadi value 1 karena tadi kelasnya ada 2 yaitu kelas IPA dan kelas IPS, jadi value 1 untuk kelas IPA dan untuk kedua itu labelnya IPS. Setelah itu kita klik add dan oke. Jangan lupa ini digantikan menjadi scale dan nominal. Jadi kita langsung saja ke data view. Di sini untuk di angka dari nomor 1 sampai dengan
15 itu kita pilih dari sini, yaitu bentar. Nah, kita klik dari sini dan kita pilih yang kelas IPA dan kita blur. Kita copy bagian kelas IPA untuk di data, dari data nomor 1 sampai dengan 15. Kita copy. Setelah itu kita masukin ke SPSS nya, kita taruh di nilai. Kita paste. Setelah itu dari angka nomor 16 sampai dengan 30 kita pilih data yang sebelah kanan, yaitu data untuk kelas IPS. Kita blur juga dan kita copy dan kita paste di SPSS nya. Sebentar, mana nih? Kita copy lalu kita taruh di sini dan kita paste. Setelah itu kita akan karena ini dari angka nomor 1 sampai 15 kita kasih nilai 1 untuk labelnya. Satu dan 1. Selanjutnya kita kasih angka 2 untuk dari nomor 16 sampai 30. Setelah datanya ini semua sudah lengkap, lalu kita akan memasukin data tersebut ke bagian analisis. Kita klik analisis, terus kita pilih compare means dan kita pilih independent sample t-test. Lalu di bagian sebelah kiri, bagian nilai latihan bahasa Inggris ini kita pindahkan ke test variables, yaitu di sebelah kanannya, dan bagian kelas kita taruh di bawahnya, yaitu di grouping variable. Untuk divine groupsnya masih kosong, maka kita akan mengisinya menjadi untuk bagian IPA itu kita kasih pada angka 1 dan kelas IPS kita kasih angka 2. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Ya, ini adalah hasil outputnya. Bisa kita lihat nilai signifikannya, yaitu ini. Yang mana yang kita lihat, yaitu yang ini, nilai signifikan to tail, yaitu di sini adalah 0,590. Dan kita akan bandingkan lebih besar atau lebih kecil, dan ternyata nilainya lebih besar. Maka sini sudah jelas bahwa kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu varian kelompok kelas IPA dan kelas IPS berbeda karena kriteria pengujian yang kita peroleh itu yaitu nilai signifikannya yaitu 0,590. Maka di sini kita akan terima hak A dan tolak hak 0. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kusnita Aryani. Dan
Hari ini kita akan mempelajari tentang uji one sample t-test. Untuk sebelum itu, uji one sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan dari sampel tunggal terhadap suatu rata-rata acuan dengan asumsi data berdistribusi normal. Untuk kriteria pengujian one sample t-test bisa dilihat di sini, yaitu kalau jika nilai signifikannya lebih besar dari alfa atau 0,05, itu akan HO-nya diterima. Jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa atau 0,05, maka tolak H0. Untuk pengujian sampel t-test dibagi ke dalam 3 bentuk hipotesis, yaitu uji hipotesis dua arah atau biasa dikenal dengan two-tailed, dan nomor B, uji hipotesis satu arah pihak kiri atau left-tailed. Bagian C, uji hipotesis satu arah pihak kanan atau right-tailed. Oke, sebelum itu, untuk menguji one sample t-test ini, data kita harus berdistribusi normal. Dan di sini sudah dijelaskan bagian A, uji hipotesis dua arah atau two-tailed. Prosedur pengerjaannya yaitu 1. Menghitung nilai ideal atau nilai patokan. Skor maksimal sama dengan banyak per kuesioner dikali skor maksimal instrumen untuk satu pertemuan dikali jumlah responden, sama dengan 10 dikali 4 dikali 30. 30 ini adalah jumlah respondennya, dan 4 ini adalah skor maksimal instrumennya untuk satu pertemuan, dan sama dengan 1200 dibagi dengan 30, yaitu dibagi dengan jumlah respondennya. Jadi nilai idealnya adalah 80% dari skor maksimal, yaitu 80% dikali 40 dibagi 100 sama dengan 32. Jadi di sini kita anggap 32 sebagai nilai mu0, dan berdasarkan masalah pada contoh soal, maka alternatif judul penelitian yang mungkin bisa dikasuskan di sini adalah analisis kualitas guru mata pelajaran kelas 10 di SMA kelas 10 Palembang pada tahun 2018. Variabel penelitiannya adalah persepsi kepala sekolah SMA kelas 10. Sedangkan rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas guru mata pelajaran X di SMA X Palembang pada tahun 2018. Nomor 2, membuat hipotesis penelitian. H0 sama dengan kualitas guru pada mata pelajaran X di SMA X pada tahun 2018 tidak sama dengan 80% dari rata-rata nilai idealnya. Sementara itu, HA-nya yaitu kualitas guru mata pelajaran X di SMA X pada tahun 2018 sama dengan 80% dari rata-rata nilai idealnya. Hipotesis statistiknya yaitu HO sama dengan mu tidak sama dengan 32. Sementara HA sama dengan M sama dengan 32. Langsung saja kita akan ke prosedur pengerjaan dengan menggunakan SPSS. Di sini bisa dilihat karena datanya tidak ada dengan angka koma, jadi desimalnya bisa kita menjadikan 0. Dan di sini name-nya angket, type-nya numeric, dan values-nya yaitu none, labelnya yaitu kualitas guru. Dan untuk bagian measure-nya yaitu scale. Setelah itu kita langsung ke
data view. Kita klik data view. Di data view ini kita bisa masukkan data yang sudah kita siapin, yaitu di sini kita akan memasuki angka-angkanya, yaitu ini adalah data yang sudah terisi semua. Selanjutnya kita akan memasukin bagian analisis. Sebentar, kita akan memasuki analisis. Kita pilih comparison mean dan kita klik one sample t-test. Kualitas guru ini kita pindahkan ke tes variabel. Tes value-nya masih 0, kita ganti menjadi tes MUL kita yaitu 32. Setelah itu kita oke. Mana yang harus dinilai? Nilai signifikannya, yaitu ini. Kita harus bandingkan ini. Kita bandingkan dengan nilai alfa. Sebentar. Nilai alfanya yaitu di sini kan ada nilai alfa. Nilai alfanya yaitu 0,05. Jadi nilai signifikan kita kan 0,126. Jadi jika nilai 0,0126 ini lebih besar, maka terima H0. Jadi oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.